Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku jurusan Teknik Transmisi Telekomunikasi SMK Negeri 1 Terbanggi Besar. Baik, perkenalkan nama Bapak Prianto. Saya di kelas kalian mengampu mapel atau mata pelajaran sistem komputer. Nah, ini sistem komputer. Baik, saya akan mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan baca doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, anak-anakku, baik kita akan coba belajar. Kita akan belajar di bab awal kegiatan belajar 1, yaitu pengenalan sistem komputer. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan sistem komputer. Kemarin ini kalau nggak salah sudah sempat saya share, tapi saya jelaskan secara detail, secara singkat saat ini. Baik, sistem komputer di sini. Nah, ini obsesi pembelajaran kita nantinya. Kita akan banyak belajar di sini. Sistem bilangan, biner. Kita akan belajar sistem komputer. Kita sebelum masuk ke belajar pembelajaran sistem komputer, kita belajar di sini. Pengertian sistem komputer. Atau di sini yang pertama kita akan bahas sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara mewakili besaran dari suatu sistem fisik. Sistem bilangan menggunakan base radix tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Konsep dasar sistem bilangan senantiasa mempunyai base radix, absolute digit, dan positional value. Baik. Selanjutnya di sini secara garis besar sistem komputer di sini adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan tujuan pokok dari sistem tersebut. Nih. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengolah data. Nih. Tujuannya adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Itu sistem komputer. Ya, tujuannya adalah untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Selanjutnya, elemen-elemen yang dimaksud di sini tadi ada kata-kata elemen-elemen. Nah, elemen-elemen yang dimaksud dari sistem komputer ini dibagi menjadi 3. Ada hardware, ada software, ada brainware. Siapa sih hardware? Adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah seperti monitor, keyboard, dan mouse. Contohnya ini. Masih banyak lagi, nanti kalian bisa pecah. Kemarin kalau saya sudah sharekan. Lalu software, program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Bagian utamanya ini software itu 3, sistem operasi, bahasa pemrograman, dan aplikasi. Ini contoh-contohnya. Silahkan dibaca. Lalu yang ketiga, elemen yang ketiga adalah brainware. Manusianya. Siapa sih manusianya? Kalian. Bapak, orang tua kalian, adik kalian, guru kalian. Yang mempunyai manusia itu adalah sebagai brainware, pengguna. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan bahas di sini. Kemampuan komputer. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan operasi dasar seperti penjumlahan atau pengurangan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dalam satuan milisecond, nanosecond, atau picosecond. Komputer yang paling cepat dapat melakukan operasi dalam waktu kan picosecond. Nah, ini satuannya. Satuan kapasitas memori komputer. Ini kemampuan komputer lainnya adalah kapasitas memori, yakni kemampuan penyimpanan data dan komputer. Ini penyimpanannya ada byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Bisa dihitung 8 bit satu karakter itu byte itu 8 bit atau satu karakter. Jadi kalau 1 kilobyte itu bukan 1000 ya anak-anakku ya.
Jadi 1 kilobyte itu 1024 byte. 1 megabyte itu 1024 kilobyte. Atau 1.048.576 byte. Jadi mengalikannya 1024 atau 8 bit ini dikalikannya. Ya. Nah, kita akan membandingkan di sini. Seringkali orang membandingkan komputer dengan manusia. Tentunya ada beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi sebenarnya penggunaan komputer seluruhnya menggantikan fungsi kerja dan manusia, tetapi hanya sebagai alat bantu. Ini sebagai alat bantu, itu komputer. Baik, kita akan melakukan siklus pengolahan data. Ini jadi siklus pengolahan data di komputer itu ada dibagi menjadi 3, input, masukan, processing, dan output. Inputnya alatnya apa saja, processing itu apa saja, yang diproses itu apa saja, outputnya apa saja. Ini ada. Input, masukan yang dalam hal ini berupa data-data yang dimasukkan ke dalam komputer. Bisa berupa huruf, pemindaian, gambar, scanning barcode, scanning kartu magnetik atau RFID, hasil foto, suara, rekaman, dan lain-lainnya. Itu inputnya. Processing, pengolah data itu sendiri yang dilakukan oleh sistem komputer. Outputnya adalah keluaran yang disajikan komputer. Outputnya apa saja? Ada di layar monitor salah satunya. Yang paling kita lihat ini di layar monitor. Yang kedua, hasil cetak menggunakan printer. File data di media penyimpanan, hard disk, flash disk, atau cakram. Ini menurut Herianto dan kawan-kawan. Ini blok inputnya. Ya. Bagian blok ini merupakan pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya blok proses merupakan pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya. Blok output, blok proses dengan pengguna untuk melihat atau mengambil hasil proses. Jadi hasilnya nanti keluarnya bentuknya adalah output. Baik. Tadi yang dibahas di atas tadi, kalau kalian lihat tadi ada sistem bilangan. Kita akan belajar ini nanti ya, kita akan mengenal atau memahami perhitungan-perhitungan bilangan. Baik, kita akan bahas sistem bilangan. Sistem bilangan digunakan dalam pengoperasian suatu mesin digital. Jadi komputer itu yang dibaca itu sebenarnya adalah bentuknya adalah bilangan. Ya, yang dipakai adalah bilangan. Bilangan-bilangan itu yang dikonversi menjadi angka, menjadi gambar, dan lain sebagainya. Menjadi data, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah bilangan-bilangan. Jadi, kita masukkan A itu sebenarnya yang masuk ke komputer bukan A. Ada bilangan-bilangan di situ. Nah, makanya kita di sini, tadi mintanya adalah, bahasnya adalah sistem bilangan. Nah, di sistem bilangan itu kita membahas ada 4 sistem bilangan. Ada biner, mempunyai radik 2, oktal 8, desimal 10, ini yang paling sering kalian gunakan. Lalu sistem bilangan heksadesimal, mempunyai radik 16. Kita lanjut. Ya. Nah, bilangan biner itu kok radiknya 2 sih, Pak? Ya, karena bilangan biner itu yang dibaca hanya 0 dan 1. Lalu bilangan oktal kok 8. 8 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 8 ya jadinya ya. Jadi kita lihat di sini. Saya tambahkan dulu. Jadi kalau biner itu 0 dan 1. Kalau oktal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ini oktav. Jadi ya. Jadi sampai 7. Lalu desimal. Ini tinggal nambahin. Jadi kalau 7 ya. Saya langsung aja 0 1 2 3 4 5 6 ya, 7 8 9. Lalu kalau heksa desimal. Desimal sama sampai 9. Ya, kita lanjut. Tapi lanjutannya berapa? Bukan 10 ya, anak-anakku. Di sini A, B, C, D, E, dan F. Jadi 16 radik. Nah, jadi kalau kita ngitungnya dari 0 ya, jadi kita ngitungnya satunya dari sini. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini bilangan mengenal bilangan biner. Baik, anak-anakku, selanjutnya kita akan mengenal bilangan biner. Bilangan biner kalian sudah tahu tadi adalah 0 dan 1. Kita akan coba mengkonversikan bilangan-bilangan biner. Baik, kita lanjut ke kegiatan belajar selanjutnya. Di sini, nah kita mengobservasi ini sistem bilangan radik biner. Nah, radiknya ini desimal 0, ya kan? Ya 10, biner 2, oktal 8, heksadesimal 16. Jadi 0 sampai F. Kita akan coba melakukan perubahan-perubahan. Kita akan coba merubah bilangan-bilangan tersebut. Kalau di sini di awal pembelajaran ini bilangan desimal. Ini biasanya kalau bilangan-bilangan seperti ini desimal. Ini masih standar biasa ya. Nah, sekarang kita ini masuk ke sini. Kalau bilangan desimal sudah sering kalian gunakan. 1 kali 1 ya 2, 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 3 ya masih sama seperti itu. Tapi akan berbeda jika nanti kalian akan ketemu dengan yang namanya bilangan biner. Baik, kita akan coba pelajari. Bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2, yang hanya mempunyai 2 digit, yaitu 0 dan 1. 0 dan 1. Nah, ini kita akan coba merubah. Kalau ini merubahnya dari biner ke desimal.